Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nurbaiti Nasution, pada video pembahasan soal-soal pembuktian geometri datar. Pada video kali ini saya akan membuktikan 2 atau 3 soal yang telah saya berikan pada tugas minggu lalu. Jadi di soal ini kita akan membahas mengenai ini ya, kita punya gambar segitiga seperti ini. Kemudian yang akan dibuktikan adalah jika sudut 2 berpenyiku dengan sudut 3, maka buktikan bahwa sudut 1 berpenyiku dengan sudut 4. Oke ya. Langsung saja kita buktikan. Bukti. Usahakan kita selalu menggunakan informasi yang sudah kita punya dan sifat-sifat yang sudah kita buktikan. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang dengan PD-nya menuliskan karena jumlah dari sudut besar sudut 2 ditambah besar sudut 3 ditambah besar sudut ini itu ya 180 derajat. Itu berarti Anda menyalahi aturan yang pertama. Kita belum tahu, kita masih pura-pura belum tahu bahwa jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Kita kan belum membuktikan hal itu di perkuliahan. Kemudian di soal pun juga tidak diketahui bahwa ini itu adalah sudut siku-siku. Jadi kalau gitu, kalau Anda itu ngeklaim ini 90 derajat itu belum tentu boleh. Meskipun secara gambar ini tampak seperti 90 derajat. Justru kalau misalkan ada gambar seperti ini, yang mana ini kan nggak 90 derajat nih ya, tapi di soal itu ada kayak gini, itu pasti 90 derajat, Anda nggak boleh bilang tidak, begitu. Jadi di matematika kita nggak boleh sembarangan ya, jadi ada aturannya. Kalau yang seperti ini karena tidak ada tanda siku-siku di gambarnya, berarti Anda tidak boleh mengklaim bahwa dia besarnya 90 derajat. Malah di gambar yang ini walaupun tampaknya dia itu segitiga sudutnya itu sudut tumpul, tetapi karena ada tanda siku-siku pada sudutnya, berarti dia dapat kita simpulkan bahwa dia itu besarnya 90 derajat. Lucu kan ya? Bukan lucu sih, sebenarnya itu adalah kesepakatan. Jadi kita sepakat bahwa kalau ada tanda seperti ini, itu berarti dia 90 derajat besarnya. Meskipun secara tampak itu gambarnya itu nggak 90 derajat gitu ya. Gitu ya, itu kesepakatan aja. Oke, sekarang kita mau membuktikan teorema ini hanya bermodalkan hal-hal yang sudah jelas-jelas diketahui dan sifat-sifat yang sudah pernah kita buktikan. Oke, jika sudut 2 berpenyiku dengan sudut 3, maka buktikan bahwa sudut 1 berpenyiku dengan sudut 4. Oke ya, kita berangkat dari yang sudah diketahui. Kita berangkat dari kalimat di belakangnya kata jika. Karena sudut 2 berpenyiku dengan sudut 3, maka apa yang diperoleh? Besarnya sudut 2 ditambah besarnya sudut 3 sama dengan 90 derajat. Oke ya. Terus dari gambar nih, kita bisa lihat apa sih antara sudut 2 dengan sudut 1, apa yang kita peroleh? Mereka berdua saling apa? Saling bertolak belakang. Dapat dilihat pada gambar, dapat dilihat bahwa sudut 1 dan sudut 2 saling bertolak belakang. Begitu juga bahwa sudut 3 dan sudut 4 juga saling bertolak belakang. Kemudian apa sifat kedua sudut yang saling bertolak belakang? Besarnya mereka itu sama. Kita sudah pernah membuktikan hal itu ya di perkuliahan ya. Jadi karena kita boleh pakai sifat itu karena kita telah membuktikannya di perkuliahan. Kalau kita belum pernah membuktikan atau itu jadi tugas yang sudah kita bahas tadi, boleh. Yang sudah kita bahas pada video sebelumnya boleh kita pakai. Tapi kalau misalkan itu belum pernah kita bahas, kita nggak boleh pakai sifat itu. Karena sudut 1 dan sudut 2 bertolak belakang, maka besarnya sudut 1 sama dengan besarnya sudut 2. Begitu juga dengan yang besarnya sudut 3 sama dengan besarnya sudut 4. Berarti ini sudut 3 dan sudut 4. Itu bertolak belakang.
Dengan demikian, misalkan tadi ini saya kasih persamaan 1. Dengan demikian, persamaan 1 menjadi, bisa kita ubah, besar sudut 2 itu sama dengan besar sudut 1, besar sudut 1 ditambah besar sudut 3 kita ubah menjadi besarnya sudut 4 sama dengan 90 derajat. Atau kalau begitu, sudut 1 dan sudut 4 saling berpenyiku. Itu contoh, itu bukti untuk soal yang ini. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kita diberikan suatu gambar dan juga beberapa hal yang diketahui. Jadi, jika sudut 1 kongruen dengan sudut P, P-nya berarti yang ini, ya, oh maaf saya pakai yang kuning aja. Nah, P yang ini, maka dan VP itu garis bagi sudut RVO. Buktikan bahwa sudut TVP itu kongruen dengan sudut MVP. Oke ya, kita berangkat dari yang sudah diketahui dulu bukti. Atau mungkin kita harus berangkat dari belakang ya. Jadi kita coret-coret dulu. Tujuan akhir kita apa sih? Mau membuktikan bahwa besarnya sudut TVP, kan sudut TVP kongruen dengan sudut MVP. Berarti besarnya sudut TVP harusnya sama dengan besarnya sudut MVP. Padahal besarnya sudut TVP itu sama aja besarnya sudut TVR ditambah besarnya sudut RVP. Pengennya ini kan ya. Kemudian besarnya sudut MVP itu sama aja besarnya sudut MVO ditambah besar sudut OVP. Sudut TVR itu sama aja besarnya sudut 1. RVP sama dengan besarnya sudut 2. Kemudian sudut MVO itu sama aja dengan besar dari sudut 4. Sudut OVP sama aja dengan besar sudut 3. Oke, terus sudut 1 itu kongruen dengan sudut P, berarti ini sama aja dengan besarnya sudut P ditambah sudut 2 tetap sudut 2 sudut 2 sudut 4 jadi sudut P ditambah sudut 3 tetap sudut 3. Mohon maaf, kita abaikan aja ya coret-coretannya itu ya, sudut 3. Sehingga diperoleh, oh sudut P habis, sudut 2 dan sudut 3 kenapa bisa sama? Oh karena VP garis baginya sudut RVO, berarti kita berangkatnya dari situ. Jadi dari VP itu garis bagi sudut RVO. Oke ya, jadi ini kita hapus, sudah punya gambaran. Semoga tidak lupa. Oke, ini coret-coretan saja. Oke, kita berangkat dari karena VP garis bagi sudut RVO, maka sudut RVP kongruen dengan sudut PVO. Atau besarnya sudut
kita ngomongin 2 apa 3 ya? Atau langsung RVP PVO? Kita ngomongin RVP PVO saja ya. Besarnya sudut RVP sama dengan besarnya sudut PVO. Oke, terus kemudian karena sudut 1 kongruen dengan sudut P dan sudut 4 kongruen juga dengan sudut P, maka besarnya sudut 1 sama dengan besarnya sudut P. Padahal besarnya sudut P sama dengan besarnya sudut 4, atau besarnya sudut 1 sama dengan besarnya sudut 4. Sehingga besarnya sudut TVP itu sama aja dengan besarnya sudut TVR ditambah besarnya sudut RVP. RVP sama dengan TVR itu besarnya sudut 1 ditambah besarnya sudut RVP. Padahal besarnya sudut 1 sama dengan besarnya sudut 4. Berarti ini sama aja dengan besarnya sudut 4 ditambah besarnya sudut RVP. Padahal sudut 4 itu sama dengan besarnya sudut OVM. Sementara RVP menurut ini tadi, RVP besarnya sama dengan sudut PVO. Sehingga karena sudut OVM dan PVO berhubungan, jumlah besar kedua sudutnya itu sama aja dengan besar sudut dari PVM. Yang mana berarti persamaan kita sudah diperoleh. Besar sudut TVP sama dengan besar sudut PVM gitu ya. Jadi ini sama aja besar sudut MVP, atau dapat dituliskan bahwa sudut TVP itu kongruen dengan sudut MVP. Oke ya, terbukti ya. Nah, itu untuk soal yang ini. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu kita punya gambar juga. Kemudian diketahui jika sudut MOP kongruen dengan sudut MPO, OR garis bagi MOP dan PR garis bagi MPO, maka buktikan bahwa sudut 1 itu kongruen dengan sudut yang kedua. Berarti sudut 1 itu adalah sudut ROP, sudut kedua itu adalah sudut RPO. Oke, kita masuk ya. Langsung kita membuktikan. Kalau kita berangkat dari jika sudut MOP, MPO, mungkin agak sulit ya. Bagaimana cara kita membuktikan? Oke, berarti kita berangkatnya dari belakang saja. Jadi kita coret-coret dulu. Mau buktikan bahwa besarnya sudut 1 sama dengan besarnya sudut 2. Padahal sudut 1 itu sama aja dengan besarnya sudut POR. POR sama dengan sudut 2 itu sama aja dengan besarnya sudut RPO. POR itu kan yang ini kan. Padahal OR itu garis bagi sudut MOP, berarti ini itu sama aja 2 kalinya POR, 2 kalinya sudut POR, sama aja dengan 2 kalinya sudut RPO. Ini harapan kita sih, ini belum tentu terjadi ya, ini harapan kita kejadiannya seperti ini. Kita kan berangkat dari belakang, mau mencegat di depan gitu istilahnya. 2 kali POR itu berarti sama aja dengan sudut POM, ya kan? POR itu kan segini. OR garis bagi, berarti kan ini tambahkan ini. Itu sama aja dengan POM.
2 kali RPO, RPO itu kan ini. R kan garis bagi, berarti kan ini kan 2 kalinya, itu sama aja dengan besarnya sudut OPM. Padahal POM dan MPO kongruen, berarti sudah beres ya. Oke, berarti kita tinggal menuliskan saja. Kita berangkat dari kekongruenannya itu, karena sudut MOP kongruen dengan sudut MPO, maka besarnya sudut MOP sama dengan besarnya sudut MPO. Ini persamaan yang pertama. Kemudian, karena OR garis bagi sudut MOP, maka OR garis bagi sudut MOP. Oke, berarti maka sudut besarnya sudut MOP, maka besarnya sudut MOP sama dengan 2 kali besarnya, saya tulis di bawah saja biar agak panjang, maka besarnya sudut MOP sama dengan 2 kali besarnya sudut POR atau 2 kali besarnya sudut MOR. Oke. Ini persamaan 2. Kemudian karena PR garis bagi sudut MPO, maka besarnya sudut MPO sama dengan 2 kali besarnya sudut MPR, atau bisa juga 2 kali besarnya sudut OPR. Ini persamaan 3. Oke. Sekarang kita ingin membuktikan bahwa sudut 1 itu ROP. Berarti ini tadi ya yang dipakai yang ini ya. Berarti yang kita pakai adalah persamaan yang ini. Pada persamaan 2 kita pakainya yang ini. Kemudian ingin dibuktikan bahwa sudut 1 sama dengan kongruen dengan sudut 2. Sudut 2 itu apa sih? Sudut 2 itu sudut OPR. OPR berarti yang ini. Kita ingin membuktikan yang ini sama dengan yang ini ya. Jadi yang ini kita nggak pakai. Oke. Jadi tidak usah bingung. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan 2 dan 3 ke dalam persamaan 1. Substitusi. Oke, kita perhatikan arahnya dulu. Substitusi persamaan MOP sama dengan 2 MPO ya. Substitusi persamaan 2 dan persamaan 3 ke persamaan 1 diperoleh 1 kan besarnya sudut MOP. Kita ganti dengan 2 kali besarnya sudut POR. Jadi 2 kali besarnya sudut POR sama dengan besarnya sudut MPO. Kita ganti dengan 2 dikali besarnya sudut OPR. Kita sama-sama bagi 2, jadi tinggal besarnya sudut POR sama dengan besarnya sudut OPR. Oke. Dari gambar dapat dilihat bahwa sudut POR itu tidak lain dan tidak bukan adalah sudut 1. Besarnya sudut 1 sama dengan, dan sudut OPR itu sama dengan sudut 2. Jadi sudut 1 kongruen dengan sudut
2. Jadi itu ya. Jadi kita sudah membuktikan, terbukti. Demikian video dari saya. Kita akan bertemu lagi pada video pembahasan soal berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.